Pria ini berkali-kali memergoki sang istri yang berselingkuh dan berkali-kali pula ia memaafkannya. Terlebih lagi sang istri berselingkuh dengan lebih dari satu lelaki yang berbeda. Benar-benar membagongkan. Dan inilah cerita dari film berjudul Deepwater 2022, di mana pria bernama Victor ini memiliki istri cantik bernama Melinda dan seorang putri bernama Trixie. Dan hari itu Vic dan Melinda berencana akan menghadiri pesta di kediaman salah seorang rekan mereka, dan Melinda yang manja seperti biasa mendapatkan perhatian dari suaminya yang terlihat sangat menyanjungnya. Vic bahkan tak segan memakaikan sepatu itu ke kaki istrinya, membuat Melinda hanya menatapnya dengan takjub. Ia benar-benar diratukan. Dan saat di pesta, Melinda pun mulai menjauhi kerumunan itu yang ternyata ia sudah menanti kedatangan seorang pemuda bernama Joel. Vic melihatnya dari kejauhan dan mencoba mengawasi istri dan pemuda itu yang tanpa ragu Melinda mengajak Joel menuju kolam renang dan mencari tempat yang tenang. Sementara Vic naik ke lantai atas dan melihat keluar jendela itu, yang ternyata benar saja ia melihat Melinda dengan pemuda itu yang tengah berduaan. Dan anehnya menyadari sang suami melihatnya, Melinda hanya menatapnya diam lalu kembali melanjutkan kegiatannya itu. Sedangkan Vic pun tampak tenang seakan tak melihat sesuatu yang seharusnya membuat seorang suami murka. Saat rekannya bertanya apakah hubungan Melinda sudah jauh dengan pemuda itu, Vic malah balik bertanya apakah mereka harus menanyakannya saja. Membuat Mary tertawa seraya mengatakan jika semua orang sudah tahu kalau Vic benar-benar bucin dengan Melinda. Yang dijawab Vic jika itu memang karena ia mencintai Melinda. Mary pun berkata jika mereka hanya khawatir dan tak ingin jika Vic terlihat bodoh oleh tingkah laku istrinya itu. Tiba-tiba suami Mary muncul memberitahukan agar Vic melihat apa yang dilakukan Melinda di ruang dansa. Dan saat Vic mendatanginya, ia pun melihat Melinda yang sedang mabuk seraya memainkan piano itu dan bernyanyi. Melinda seakan bernyanyi untuk pemuda bernama Joel itu, dan Vic pun hanya tersenyum tipis memandang ke arah istrinya. Vic pun menghampiri Joel yang sedang mengambil minuman di sana. Keduanya pun berbincang di ruangan sepi itu, di mana Joel mengatakan jika ia berterima kasih karena Vic mau membiarkannya menemui Melinda. Tiba-tiba Vic bertanya apakah Joel mengenal pria bernama Martin McRae. Yang dijawab Joel tentu saja ia tahu, karena Martin McRae adalah pria yang diberitakan menghilang tanpa kabar. Vic pun berkata jika dulunya Martin McRae juga sering menemui istrinya Melinda, dan karena itulah ia menghabisinya, ujar Vic. Membuat pemuda itu tertegun sesaat dan wajahnya mulai berubah. Namun ia berkata jika ia tak mempercayai ucapan Vic barusan. Tapi tak berapa lama kemudian, pemuda itu pun sudah pergi tergesa-gesa meninggalkan tempat itu. Vic pun hanya mengawasi istrinya Melinda yang terlihat bingung melihat kekasihnya pergi begitu saja. Saat pulang, Melinda pun bertanya apa yang dikatakan Vic pada Joel. Yang dijawab Vic jika ia tak mengatakan apapun. Vic pun bersikap seperti biasa, selalu memperlakukan istrinya bagaikan ratu. Ia membukakan high heel Melinda di mana Melinda mengatakan jika sebenarnya Joel membuat dirinya menjadi apa adanya, dan hal itu membuatnya merasa bergairah. Ucapnya namun Vic hanya diam. Keesokan harinya, Vic mengantar Trixie putrinya ke sekolah seperti biasa. Dan saat akan pulang, tiba-tiba rekannya Jane memanggilnya. Lalu seakan bercanda Jane mengatakan bagaimana mungkin Vic berkeliaran bebas sementara ia baru saja membunuh orang. Yang dijawab Vic jika itu hanyalah lelucon. Yang ternyata ucapannya pada Joel tadi malam telah tersebar jika ia telah menghabisi pria bernama Martin McRae. Keduanya pun hanya tertawa geli. Dan ternyata Melissa yang mendengar berita itu pun menjadi marah pada Vic karena ia pun melihat Joel yang tiba-tiba pergi meninggalkan pesta tadi malam dengan wajah ketakutan. Vic pun meminta maaf karena ia sempat mengatakan hal mengerikan itu pada Joel. Namun Melinda berkata jika sebaiknya Vic meminta maaf secara langsung pada pemuda itu karena ia telah mengundangnya untuk makan malam di kediaman mereka, karena Joel akan pergi Sabtu depan. Saat membuka pintu itu, Vic pun menyambut kedatangan Joel. Lalu saat berdua dengan putrinya, Vic pun berkata jika Joel adalah teman ibunya sama seperti pria bernama Martin McRae. Lalu mereka pun sudah duduk bersama di meja makan itu, di mana Joel tampak asik bercerita dengan Melinda yang terus menatap ke arahnya. Vic menyadari hal itu namun ia tetap tersenyum dan bersikap tenang. Lalu bertanya bagaimana rasa makanan yang dibuatnya. Yang dijawab Joel itu enak sekali. Tiba-tiba Melinda mengatakan kalau ia ingin mencicipinya dan langsung meminta makanan yang dipegang oleh Joel, lalu memakannya seraya memuji masakan suaminya. Vic pun mengatakan jika selera makan Melinda persis bocah berusia 12 tahun. Yang dibalas Melinda jika suaminya sangat membosankan dan jarang minum, dan berkata jika suaminya tak normal. Vic pun lalu menjawab jika ia normal maka Joel tak akan makan malam bersama mereka. Keduanya pun bertengkar, membuat Joel merasa tak nyaman dan permisi ingin ke toilet. Melinda pun meminta Vic untuk menidurkan Trixie putri mereka. Namun saat keluar dari kamar putrinya, Vic pun mendengar suara musik yang diputar dan melihat dari pantulan cermin itu Melinda yang asik berdansa mesra dengan pemuda itu. Ia pun berjalan ke dapur dan membanting peralatan di meja itu, membuat Melinda menghampirinya. Saat menemui Joel, pemuda itu pun bertanya apakah Vic tak ingin meminta maaf padanya karena telah berbohong dan mengatakan hal yang kejam atas pria bernama Martin McRae. Yang dijawab Vic untuk apa? Karena ia memang telah menghabisi pria itu menggunakan palu. Ucapnya membuat Joel benar-benar tertegun.
Lalu Vic pun mengatakan kalau sudah memesankan taksi online untuk pemuda itu pulang. Hari berikutnya, mereka pun sudah duduk bersama para tetangga di wilayah perumahan mereka, di mana Vic berbicara dengan seorang tetangga baru bernama Don yang merupakan seorang penulis yang telah banyak menulis naskah skenario dan difilmkan, dan berkata seakan ia adalah seorang penulis hebat. Don bahkan memberitahu jika ia membuat naskah tentang dirinya yang seolah membongkar konspirasi besar di kotanya. Lalu bertanya apa pekerjaan Vic. Yang dijawab Melinda jika Vic membuat chip untuk drone yang membantu orang yang mereka ingin ledakan. Vic pun tersenyum seraya menyela jika ia hanya membuat sebuah chip. Lalu sahabatnya mengatakan jika Vic sangat kaya dan jenius, membuat rekan-rekannya tertawa geli. Tiba-tiba pria itu mengatakan kalau ia tahu siapa Vic. Vic adalah orang yang membunuh Martin McRae, membuat orang-orang yang ada di sana menertawakannya seraya berkata jika itu adalah lelucon. Saat berkumpul di taman itu, Vic pun mengajak Kelly, istri Don, berdansa dan terlihat gembira, di mana hal itu membuat Melinda cemburu dan ternyata hal itu justru membuatnya bergairah. Keesokan harinya, Vic mendapat telepon dari bank yang ingin mengkonfirmasi tentang pengeluaran cek dari rekening atas nama Melinda dan ada kekurangan dana untuk menutupi cek yang dikeluarkan kemarin atas nama Charlie sebesar $3.000 dengan keterangan untuk pembayaran pelajaran piano. Diam-diam Vic pun mencari tahu siapakah Charlie dan akhirnya ia pun berhasil menemukan tempat di mana guru piano itu berada. Dan hari itu Vic pun sudah duduk di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang sedang duduk bersantai. Ia melihat pemuda tampan itu yang sedang memainkan pianonya. Tiba-tiba ia melihat Melinda muncul seraya membuka mantelnya. Melinda tak menyadari jika Vic suaminya ada di sana dan tersenyum manis ke arah pemuda itu. Dan malamnya, Vic pun menemukan cincin pernikahan milik Melinda tergeletak di wastafel itu. Tiba-tiba ia melihat berita di televisi yang memberitakan tentang pria berusia 33 tahun yang menghilang dari apartemennya musim semi lalu telah ditemukan di hutan La Boche, Paris dengan luka tembak, membuat Vic terpaku. Saat Melinda pulang, Vic pun bertanya kemana saja dirinya. Yang dijawab Melinda jika ia baru saja makan malam dengan teman barunya. Lalu ia pun membantu Melinda yang mabuk untuk melepaskan sepatunya, seraya mengatakan jika polisi telah menemukan jasad temannya yang bernama Martin McRae, membuat Melinda terdiam dan terlihat ingin menangis tak percaya. Dan hari itu, Vic yang sedang menemani putrinya, tiba-tiba melihat pemuda bernama Charlie itu sedang berjalan di pusat pertokoan dengan membawa sebuah buke. Dan ternyata kecurigaannya benar. Saat tiba di rumah, ia sudah melihat karangan bunga itu sudah ada di dalam vas di meja makan mereka. Saat Melinda beranjak, Vic pun membuangnya. Ia kembali merasa gerah dengan perselingkuhan istrinya dan mencoba mengawasi pemuda itu. Vic terus terbayang apa yang dilakukan Melinda istrinya dengan Charlie. Saat pagi, Vic tak menemukan Melinda di kamarnya. Dan tak lama kemudian, ia melihat Melinda yang baru saja pulang dalam keadaan mabuk. Vic pun bertanya kemana saja ia tadi malam dan untuk apa cek sebesar $3.000 itu. Yang dibalas Melinda, akhirnya suaminya memiliki emosi juga. Wanita itu bahkan tak merasa takut dan menantang Vic untuk mendengar apa yang telah ia lakukan dengan pemuda itu. Vic pun meminta Melinda untuk mengakhiri hubungannya dengan Charlie. Namun Melinda tak peduli, bahkan menantang Vic untuk menceraikan dirinya. Mereka memang pasangan yang aneh. Melinda terus berselingkuh sementara Vic tetap bertahan. Dan hari itu mereka pun sudah terlihat gembira bersama rekan-rekan mereka memainkan permainan itu. Namun senyum di wajah Vic menghilang saat melihat kedatangan pemuda bernama Charlie itu yang langsung disambut hangat oleh Melinda. Melinda bahkan mengajak Charlie untuk menunjukkan kemahirannya memainkan piano, di mana Melinda pun menari dengan menggoda seakan ingin membuat Vic semakin cemburu. Vic pun mendekati istri yang sangat ia cintai itu dan meladeninya. Lalu Melinda pun mengenalkan Charlie pada Vic, di mana pemuda itu bertanya apakah mereka pernah bertemu. Yang dijawab tidak oleh Vic, lalu pergi meninggalkan pemuda itu dengan istrinya. Namun tak lama kemudian, Vic tak melihat Melinda. Rekannya Mary mengatakan jika sepertinya Melinda sedang berada di lantai atas. Vic pun mencarinya, namun ruangan itu tampak sepi tak berpenghuni. Dan saat Vic akan naik ke lantai atas, tiba-tiba ia mendengar suara pintu terbuka. Ia pun melihat Melinda yang menyelinap diam-diam keluar dari sebuah kamar diikuti pemuda bernama Charlie itu. Vic tak bereaksi. Ia terus mengawasi kelakuan istrinya yang asik berada di kolam itu bersama Charlie. Keduanya seakan tak peduli jika Melinda telah bersuami. Tiba-tiba hujan turun, membuat orang-orang yang berada di kolam itu pun buru-buru naik dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Vic tampak masih berdua dengan sahabatnya di kolam itu, yang akhirnya Melinda pun segera naik. Tak lama kemudian, sahabat Vic pun meninggalkannya sendirian. Tiba-tiba John, sang penulis, melihat dirinya di kolam itu. Sementara di dalam, Melinda dan orang-orang sibuk bercengkrama dan menikmati camilan dan minuman, di mana Vic mencoba mengambil biskuit, namun ia berteriak karena biskuit itu panas, membuat rekan-rekannya menertawakannya. Lalu mereka pun asik bercanda. Sementara Melinda tampak sedang mencari-cari di mana Charlie. Namun betapa terkejut wanita itu saat matanya tertuju ke tengah kolam. Ia pun berteriak histeris yang ternyata tubuh Charlie terlihat mengapung di dalam air kolam itu. Sementara Vic dan rekan-rekannya pun segera menolongnya. Melinda pun terlihat panik. Lalu mereka berusaha mengangkat tubuh Charlie yang pingsan,
namun tiba-tiba mereka menjatuhkan tubuhnya hingga terhempas ke pinggir kolam itu. Vic pun mencoba melakukan CPR pada Charlie, namun pemuda itu sudah tak bernafas, membuat Melinda panik dan memarahi Vic. Dan akhirnya polisi pun tiba dan menanyai Vic dan orang-orang yang ada di tempat kejadian itu. Namun Melinda terus mengatakan kalau Vic lah yang telah membunuh Charlie. Yang akhirnya detektif itu membawa Melinda untuk bicara. Lalu sahabat Vic pun menceritakan kronologi peristiwa itu jika mereka semua mengangkat tubuh Charlie. Ia dan Vic melakukan nafas buatan, namun kepala Charlie terbentur di tepi kolam dan Don yang mengangkatnya. Tapi Don berkata jika bukan itu penyebab kematian Charlie. Saat giliran Vic, sang detektif pun bertanya apakah Melinda istrinya tidur dengan pemuda itu. Yang dijawab Vic jika ia pun tak tahu. Saat detektif itu bertanya lalu mengapa Melinda menuduhnya telah membunuh Charlie, Vic pun berkata jika ia pun tak mengatakan jika istrinya seorang yang rasional. Lalu menunjukkan dua jarinya yang memerah karena terkena oven saat akan mengambil kue. Sepanjang perjalanan pulang, Melinda pun menangis. Ia benar-benar merasa marah. Dan Melinda terus menegaskan kalau ia tahu kalau Vic lah yang telah membunuh Charlie. Namun Vic tetap bersikap tenang. Yang ternyata semua kecurigaan Melinda itu benar adanya. Karena rasa sakit hati dan amarahnya akan perselingkuhan istrinya, Vic telah mengakhiri hidup pemuda selingkuhan Melinda itu. Saat sedang bersepeda, tiba-tiba ia merasa ada sebuah mobil sedang mengikuti dirinya. Namun mobil itu segera berlalu saat Vic melihatnya. Dan hari itu Vic menjemput Trixie putrinya ke sekolah, di mana ia bertemu dengan Kelly istri Don yang memberitahunya jika Don suaminya telah mencurigainya sebagai pembunuh Charlie, dan terus mengundang Melinda untuk membahas teorinya tentang kematian pemuda itu. Akhirnya Vic pun berinisiatif mengundang Kelly dan Don untuk makan malam bersama, di mana Vic mengajak Don melihat koleksi siputnya yang berada di bawah rumahnya, lalu mengatakan pada Don agar ia berhenti mengatakan pada orang-orang jika ia telah membunuh Charlie. Namun Don balik bertanya apakah ia tak membunuh Charlie, dan merasa aneh saat mendengar jika Vic sempat mengatakan pada pemuda bernama Joel jika ia telah menghabisi Martin McRae, lalu meminta agar Vic mau melakukan tes kebohongan yang disanggupi oleh Vic, membuat Don berkata jika Vic memang orang yang aneh. Dan siang itu tiba-tiba Vic melihat mobil sedan yang sempat mengikuti dirinya kemarin, lalu melihat ke dalam mobil itu yang terdapat sebuah kamera. Vic pun mencari di mana pemilik kendaraan itu, dan ternyata ia menemukan Melinda yang tengah duduk bersama seorang pria di dalam kafe tersebut. Melinda yang melihat kehadiran Vic pun terkejut, namun Vic tampak cuek dan duduk di sampingnya. Akhirnya Melinda mengenalkan Vic pada pria yang duduk di hadapannya yang bernama Richie Gliani, seorang psikoterapi yang baru saja membuka tempat prakteknya di kota itu. Namun saat Vic meminta kartu namanya, pria itu terlihat gugup dan mengatakan jika ia tak membawanya. Hari itu, Vic pun langsung mendatangi kediaman Don dan bertanya tentang pria bernama Richie Gliani yang ia sewa sebagai penyelidik swasta, membuat Kelly istri Don terkejut mengetahui kelakuan suaminya. Dan Don yang tadinya mengelak menjadi marah karena Vic masuk tanpa izin dan menuduhnya di depan keluarganya. Tapi Vic menunjukkan selembar kertas berisi catatan dari bank tentang transaksi istrinya ke rekening pria itu senilai 743,50 sen, yang mana itu bukanlah jumlah yang biasa. Dan Vic merasa jika Don sengaja memecah nominal itu membuat Don tak dapat berkata-kata. Istrinya Kelly pun benar-benar marah dan meminta maaf pada Vic yang beranjak pergi. Ternyata kematian Charlie tak menghentikan keinginan Melinda untuk berselingkuh. Wanita itu kini memiliki kekasih lain, seorang pria mapan, dan Vic pun mengawasi mereka. Melinda tampak bahagia berjalan bersamanya. Dan malamnya setelah menidurkan putrinya, tiba-tiba Vic melihat Melinda yang sedang berbicara di telepon dan mengatakan kata cinta pada orang itu. Namun Vic tetap bersikap tenang. Keesokan harinya, pria itu sudah muncul di kediaman Vic karena Vic mengundangnya. Pria itu bernama Tony, teman lama Melinda. Vic pun mengajak Tony melihat-lihat koleksi siputnya, lalu membawanya naik ke atas. Ternyata Tony adalah seorang developer yang akan membangun pemukiman di Brazil dan mengatakan jika putrinya Trixie pasti menyukai tempat pemukiman baru itu. Tiba-tiba Melinda muncul dan langsung memeluk Tony dengan mesra. Melinda bahkan menolak Vic yang ingin membantunya menyiapkan makan mereka. Melinda pun berkata jika Tony adalah teman lamanya dan mereka baru saja bertemu di media sosial. Lalu dengan cuek mengatakan jika Tony adalah orang Amerika pertama yang menidurinya, membuat Tony hampir tersedak karena tak menduga ucapan Melinda itu. Dan Vic pun terlihat menahan perasaannya. Namun Melinda mengatakan pada Tony untuk tak mengkhawatirkan Vic karena ia tak akan mengendalikan dirinya seperti manusia normal, membuat Vic hanya tersenyum. Namun terlihat ia hampir tak dapat menahan emosinya saat mendengar Tony mengatakan kalau mereka juga bisa memasak siput-siput miliknya tersebut dan menjawab jika siput-siput itu tidak untuk dikonsumsi. Lalu berkata jika memang pria itu memaksa, maka ia harus membiarkan siput-siput itu kelaparan terlebih dahulu sebelum memakannya dan memastikan usus mereka kosong.
atau ia bisa keracunan dan mati, ucap Vic membuat pria itu terdiam. Dan lagi-lagi, Vic pun hanya menjadi penonton kemesraan istrinya dengan pria di hadapannya itu. Lalu Melinda pun seakan tak peduli dan asik berdansa dengan Tony. Dan tak berapa lama, Vic pun melihat Melinda yang berlarian naik ke atas bersama pria itu. Dan dapat ditebak apa yang mereka lakukan. Namun anehnya Melinda seakan sengaja melakukan hal itu di depan matanya. Hari itu, Vic pun bertemu Tony dan mengajaknya naik ke mobilnya. Dengan alasan jika Melinda berusaha menghubunginya dan ingin menunjukkan bangunan miliknya pada Tony. Membuat Tony sedikit heran karena Melinda tak mengatakan apapun padanya. Namun ia pun mengikuti ucapan Vic dan naik ke mobilnya. Tapi ternyata Vic membawanya masuk ke dalam hutan dan bertanya berapa lama ia berpacaran dengan Melinda. Membuat Tony merasa gugup dan berkata jika itu sudah lama sekali. Dan mereka bertemu lagi tanpa sengaja 2 bulan yang lalu. Tony pun terlihat mulai gelisah, terlebih lagi Vic membawa mobilnya dengan sangat kencang. Tiba-tiba Vic pun menghentikan mobilnya. Saat turun, Tony pun bertanya di mana Melinda, tapi Vic tak menjawabnya. Justru ia terus mengatakan jika dulu ia dan Melinda sering bersepeda gunung ke tempat itu. Dan tiba-tiba Vic mengambil sebuah batu lalu melemparkannya ke arah Tony, membuat pria itu terkejut dan syok melihat noda merah di tangannya. Ia pun meminta maaf pada Vic, namun pria yang diselimuti rasa dendam itu pun kembali melemparnya, dan kali ini dengan batu yang cukup besar, hingga selingkuhan istrinya itu pun terjungkal jatuh ke bawah. Lalu Vic pun sendirian menarik tubuh Tony ke danau itu dan mengikatnya dengan batu, lalu mengambil dompet milik Tony dan menenggelamkan tubuhnya ke dalam danau. Saat tiba di rumah, Vic pun melihat Melinda yang tengah asik bermain dengan Trixie. Lalu saat duduk berdua putrinya, tiba-tiba Melinda bertanya apakah Vic melihat Tony. Yang dijawab Vic jika ia tak melihatnya. Dan hari itu, Vic pun pergi bersama Melinda dan Trixie menghabiskan akhir pekan mereka di danau. Melinda tampak bersikap manis dan mesra padanya. Tiba-tiba Vic memberikan kumpulan foto-foto Melinda dan barang-barang miliknya tersebut yang diambilnya diam-diam, membuat Melinda tampak bahagia. Saat ia ingin bermesraan dengan Vic, tiba-tiba Vic terusik melihat putrinya Trixie yang mendekati air itu, lalu melarangnya untuk ke sana, karena itu adalah tempat di mana ia menenggelamkan tubuh Tony. Saat pulang, Melinda pun mengatakan kalau ia meninggalkan shawl miliknya. Vic pun mengatakan jika ia akan mengambilnya esok menggunakan sepeda. Dan saat malam, Melinda masih bersikap lembut dan perhatian pada Vic. Vic pun bertanya apakah Melinda baru menghubungi Tony. Yang dijawab Melinda jika ia belum mendengar kabar sama sekali dari Tony. Ia terlihat sedih, namun Melinda pun menghampiri Vic dan keduanya pun kembali mesra. Keesokan paginya, Vic pun pergi ke hutan itu untuk mengambil shawl milik Melinda yang tertinggal. Sedangkan Melinda mencari Vic ke ruang bawah tanah rumah mereka. Tiba-tiba ia tak sengaja menginjak seekor siput dan berjongkok. Namun matanya tiba-tiba melihat sebuah dompet berwarna hitam di dalam tempat siput itu dan mengambilnya. Dan betapa syok dirinya saat menyadari jika dompet itu adalah milik Tony. Sementara Vic sudah tiba di hutan itu dan bergegas melihat ke air, di mana jasad Tony menyembul dari dalam air itu. Vic pun buru-buru mematahkan sebuah ranting kayu lalu mencoba memasukkan tubuh Tony ke dalam air. Namun tiba-tiba Don muncul dan bertanya ia sedang apa. Yang dijawab Vic jika ia sedang mencari shawl milik Melinda. Tapi ternyata Don telah menemukannya. Lalu menuruni tempat itu ingin menghampiri Vic seraya bertanya apa yang ia lakukan dengan tongkat di tangannya. Pria itu benar-benar mencurigainya dan ia pun terlihat kaget dan berusaha lari saat melihat jasad Tony yang kembali muncul. Vic pun mengejarnya, namun Don berhasil masuk dan melarikan mobilnya dengan kencang. Vic pun mengejarnya. Sementara Melinda tampak sedih dan terpukul atas kenyataan jika Tony sudah meninggoy. Don pun melaju kencang dengan Vic yang terus mengejarnya, lalu memotong jalan hutan itu. Sementara Trixie yang melihat koper ibunya langsung menyeretnya ke tangga dan menjatuhkannya. Don mencoba menghubungi Kelly istrinya, tapi ia kesulitan karena sedang melarikan mobilnya dengan sangat kencang. Melinda yang menyadari kopernya telah hilang pun segera mencari putrinya dan saat melihat ke jendela, ia benar-benar terkejut demi melihat Trixie yang akan menceburkan kopernya tersebut ke dalam kolam. Ia pun bertanya mengapa Trixie membuangnya, yang dijawab bocah itu jika mereka tak boleh pergi. Sementara itu, Don yang masih berusaha menghubungi istrinya tiba-tiba menjatuhkan ponselnya dan berusaha meraihnya. Namun seketika ia terkejut saat melihat Vic yang muncul tiba-tiba dari hutan itu, yang akhirnya Don pun tak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan terjun bebas. Melihat keadaan Don yang dipastikan sudah tak bernyawa, Vic pun memutuskan untuk segera pulang, membawa shawl milik Melinda istrinya. Saat tiba, Vic pun terkejut demi melihat istrinya sedang duduk di tangga itu seraya menatap ke arahnya, lalu berkata jika ia tadi melihat Tony, dan beranjak naik ke atas. Ternyata mengetahui jika pria selingkuhannya itu telah tewas di tangan suaminya, Melinda pun membakar semua surat-surat penting Tony tanpa melakukan protes pada suaminya. Sepertinya ia menyadari jika walaupun suaminya terlihat diam atas perbuatannya, namun lelaki itu tak dapat membiarkan harga dirinya diinjak-injak. Dan ia pun telah melihat apa yang mampu dilakukan seorang suami yang sangat tersakiti. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye!